Ini sertifikat rumah dan buku tabungan. Semua totalnya ya. 500.000. Aku habiskan semua hartaku buat main sekali ini. Berani nggak? Ada mangsa empuk. Kalau datang cari mati sendiri. Ya udah, aku nggak bakal sopan lagi. Bocah ini kebawa suasana. Hufei main mahjong di sini nggak pernah kalah loh. Kelihatannya. Seriusan. Besok di atap bakal nambah satu lagi. Xiao Dao, jangan asal ngomong. Hufei itu yang paling hebat di Aku baru kalah 300.000 dari Jangan main judi sama mereka. Kakak ipar. Mana tahu aku lagi hoki, bisa menang balik semuanya. Ayo, bagi kartu. Wow, masih perempuan cantik. Terima kasih. Kenapa? Ngeremehin kakak ipar? Kalau ngeremehin, aku pergi saja. Nah, gitu baru beneran. Adik kecil. Taruhan 5.000. Nggak ada batas atas. Kamu bisa kalah habis. Nggak boleh nangis ya. Kakfi. Kamu sih memang cantik banget. Di sini ada peraturan. Main kartu harus diperiksa dulu. Lihat deh caraku berpakaian. Kayaknya udah gak ada lagi yang perlu dicari. Aku taruh barang-barang ini di sini biar kalian tenang, aku nggak bakal kabur. Ngalahin kamu. 20.000 ini cukup kok. Orang ini cari masalah. Wah, ngomongnya besar juga ya. Ayo, temani dia main yang seru. Kasih tahu dia apa itu aturan. Saudara, kalau kalah semua, habis sudah kita. Tenang aja, Kak. Gak apa-apa. Duduk aja, bro. Lihat aja nih. Bisa main mahjong, kan? Tentu aja, tentu aja, tentu aja. Siapa sih yang gak bisa main mahjong? Ayo, ayo, siapkan. Kartunya nggak bisa diacak, sok-sokan. Entar kalah sampai pipis celana. Ketahuan deh, ya. Maaf, ya. Baru pertama kali main. Mahjong ini, ada aturannya nggak, sih? Bucambo, Barulia au Rambela Jarmandadak. Dengerin, kita masing-masing punya 13 kartu. Untuk menang, kamu harus punya sepasang jiang. Terus ada 3 kartu berurutan, atau 3 kartu yang sama. Ngerti nggak? Oke, ngerti. Jadi ini cuma nyusun kartu, kan? Paham? Ayo, ayo, ayo. Main, main, main. Ternyata nggak ngerti apa-apa, ya. Lihat hari ini gimana aku habisin semua. Kalau nggak pura-pura jadi pemain amatir, gimana caranya jebakan buat ikan besar berhasil? Main-main sama aku. Gak semudah itu. Aturan pertama di dunia trik. Kalahkan trik dengan trik. Cara buka kartumu. Aku belum lihat, kok buru-buru nutup kartu sih. Apa jangan-jangan kartumu jelek sampai gak tega ngelihat? Ini. Menyerah. Bisa kalah setengah aja nggak? Apa? Aku nggak salah dengarkan? Di sini nggak ada yang namanya menyerah kalah setengah. Mau kartu jelek, harus main sampai habis. Cepat, kamu dealer, keluarkan kartu. Kalau kamu nggak mau kalah banyak-banyak. Putaran pertama ini, kita bisa biarin kamu kalah setengah. Seriusan? Toh, anak muda kan, harus dikasih kesempatan lebih. Feji. Kok kamu tiba-tiba jadi penuh simpati sih? Si tampang manis ini kelihatan lumayan oke ya. Aku takut kalian gak terima kalau kalah. Kenapa lampunya mati? Ada apa nih? Gak apa-apa, bos. Listriknya. Lain kali hati-hati ya. Kartumu apa? Cepat main. Oke. Menang besar. 3 Bella Terminal. Langit menang. 13 terminal. Bos besar, ini. Waduh, langit menang 13 terminal.
Ini lebih kecil kemungkinannya daripada menang l'autre. Gak mungkin. Kalau beneran, berarti Kak Fei. Ketemu lawan berat, Xiao Dao. Ya Kamu hebat sekali, Xiao Dao. Ini kartu Tian Hu Sis, kita pasti kalah lebih dari 50 juta. Utang 30 juta dari kakak iparku dianggap lunas. Aku masih menang 20 juta. Kapan mau kasih uangnya? Kamu curam, ya? lampunya mati. Kamu pasti melakukan sesuatu. Ngomong apa sih kamu, tempat ini milik kalian, orang-orang juga milik kalian, aku udah buka semua bajuku. Lalu gimana? Perlu aku buka bawah juga biar kalian lihat? Kalian urus tempat, tapi tamu menang gak boleh ambil duitnya? Jangan-jangan si bocah ini. Selama ini pura-pura bodoh untuk Sanzi, berapa detik tadi lampu mati? Paling cuma 2 detik. Aku ingat cuma kedip 2 kali, lampu udah nyala lagi. Gak ada yang bisa melakukan. Bisa tukar ke 14 kartu. Jangan-jangan anak ini benar-benar lagi beruntung. Sudahlah. Kak Feimu juga bukan orang yang pelit. Tapi, kamu ini hoki banget, ya? Mau gak? Coba main lagi? Xiao Dao, kita menang. Ayo cepat pergi. Kakak ipar, tenang saja, aku lagi hoki nih. Aku baru sadar main kartu ini lumayan seru. Tunggu lebih lama, mungkin bisa menang lebih banyak. Xiao Dao. Jangan coba-coba ingkar, ya. Ayo tanding. Main, Zajin Hua. Oke, bebas aja. Santai saja. Para penjudi cuma begitu saja, menang 500 juta langsung merasa hebat. Nanti kalah 600 juta, malah hitung cuma rugi 100 juta. Tapi merasa rugi 600 ribu. Pikiran untuk balas modal seperti bola salju. Semakin lama semakin besar, semakin lama semakin cepat. Akhirnya, boom! Hilang semua. Jangan kira kak fait sukatukan gozok kaki seperti kamu, lalu son bon begitu. Nanti kamu kena batu. Oh, Bocah. Banyak kartu mahjong, ada kejadian tak terduga. Tapi main kartu Zajin Hua beda. Kartu ini kasih tanda. Bikin kamu bangkrut total. Aturannya simpel, siapa kartu besar, dia menang. 3 kartu kemar besar, 2, 3, 5 gak bisa kalahkan itu. Buka kartu, taruhan 2 kali lipat. Ngerti gak? oke, terserah, aku gak ngerti. Aku ikuti semua kata-kata Kak Fei. Aku bagikan kartunya, tenang. Tenang. Kak Fei cantik luar biasa. Pasti bikin tenang deh. Kak Fei. Kak Fei, kamu keren. Gak tahu si cowok itu seberuntung apa. Kayaknya Kak Fei lagi tertarik sama dia. Lihat lekupnya tuh. Santai, santai. Turun. Hadau. Jangan-jangan kamu kecanduan nih. 235 gak bisa makan triple. Nanti malah kasih dirimu 3 as. Bikin menang pasti ya, trik basi banget. Kali ini aku nggak lihat kartu. Langsung taruhan 2000. Wah, ikut deh. Tambah lagi 10.000. Xiao Dao, taruhan terlalu besar. 1 tarikan rugi rumah. Bagaimana kalau berhenti selagi? Tante, sekarang hoki saya lagi bagus banget, tembok pun gak bisa tahan. Tenang saja, santai ya. Hehe. Saya ikut 6. Ayo, lanjut terus. Gak banyak omong, langsung pasang. Hari ini hari yang bagus.
Jangan berhenti, terus bagikan kartu. Bagikan kartu. Siapa yang bakal lihat ini? Hah? Ada yang lebih besar dari ini? Xiaodao, Hari ini keberuntunganmu bagus sekali. Ikannya terpancing, angkat jaring. Barusan cuma kasih kamu sedikit rasa manis. Yang kali ini bukan cuma semua uangmu kembali keluar. Kamu bakal kehilangan semuanya. Ayo, 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 lanjut lagi, lanjut lagi. Putaran ini. Seiya Pazan 200.000. Kartu saya jelek nih. Saya gak main lagi. Taruhannya besar banget, saya harus lihat kartunya dulu. Xiaodao, Taruhan sebesar ini harus ikut. Nak. Kelihatannya kamu cukup berani. Berani gak ikut? Jangan ciut nyalinya ya. Ikut. Pasti harus ikutlah. Lihat kartu, kalau mau ikut harus 400 juta. Tadi kamu menang 200 juta, nggak cukup. astaga. Main segede ini. Anak ini nggak berani lanjut. Kartu orang ini sebenarnya apa sih? Penasaran. Selama Kak Fei pasang taruhan besar, nggak ada Kalau bisa ambil uang dari dia, semuanya selesai. Aku ikut semuanya. Aku ikut semuanya deh. K. Q. Semua ada tanda khas kamu, Hu Fei. Mainmu kotor ya. Aku ikut 400 juta ini, tambahkan 2 miliar. 2 miliar. Gimana berani pasang taruhan sebesar? Jangan-jangan dia memang macan tutul. Kalau begitu, Kak Fei mungkin berani ikut, kan? 2 juta. Sertifikat rumah dan buku tabung. Ditambah masih kurang 2 juta. Mau pakai apa buat taruhan? Masuk 1 juta. Total ini udah cukup, kan? Saya all in. Sadao. Kenapa kamu bisa pinjam uang? Jika kena hutang, seumur hidup nggak akan. Anak muda punya keberanian, tapi kurang pengalaman. Tapi. Aku masih mau tambah taruhan. Tambah apa? Gampan. Kalau kamu kalah. Bukan cuma uang ini jadi milikku, tapi istrimu juga harus di depan semua orang. Le Pago Nyang Diapake. Haha. Kak Fei. Karena dia sudah ajukan syarat. Aku juga mau ajukan syarat. Syarat apa? Apa saja terserah. Kalau aku menang, aku mau lebih dari yang di meja ini. Bahkan mencopot papan nama di sini. Lalu, aku mau bocah ini sujud 3 kali di depan kakak iparku. Coba ulang sekali lagi kalau... Aku sudah bilang, kenapa? Baik, asal kamu menang. Apapun kamu minta, kasih. Tapi pria ini nggak mungkin menang. Masih berani nambah taruhan, bersiaplah mati. Ok. Karena Kak Fei sudah bicara. Accuse et tu joues. Buka kartu. Oke. Aku tunjukkan kalian. Kartuku itu apa? Tiga K. Hahaha. Kali ini, kamu benar-benar rugi besar. Hahaha. Adik kecil, lihat kartumu dulu. Sadao. Kita nggak punya 3 kartu K, ya. Hatika, Wajika, dan Ki. Manakah aku? Bocah bodoh, kartu skop KMU sudah aku tukar sejak tadi. Adik, meja kartu itu seperti medan perang, Hanya mengandalkan keberuntungan. tidak akan cukup tahu. Dia orang biasa, tidak mungkin beruntung. Tangan dia nggak bawa aja udah untung.
2K dan Ki berani ngaku 3K? Kalah sampai bengong, ya? Cepetan, uang, rumah, istrimu. Semuanya milik kami. Ah, Tunggu dulu. Kenapa? Kartu kamu belum buka. Kenapa? Mau curang ya? Boca. Carte Q30, 3Q. Kali ini kamu pasti kalah. Bocah, kamu keras kepala ya. Hari ini aku buka kartu, biar kamu tahu kalahnya. Semua harta dan pinjaman Xiao Dao ada di meja ini. Gimana kalau mereka bertiga buka 3? Pisau kecil ini sudah selesai. Nggak bisa. Par boss. Boss. Fekfe. Yang ini kita sudahi saja. Uang yang kita menangkan. Semuanya pisau kecil. Nggak usah main. Tungu. Pergi. Liu Riolan. Kasino ada aturannya. Harus mainkan kartu ini sampai selesai. Mau kabur juga bisa. Kecuali, potong tendon tangan dan kakinya untukku. Baru aku biarkan dia pergi. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku kalah judi, aku nggak akan bikin senasib denganku. Tenang saja, kakak ipar. Kartunya bahkan belum dibuka. Menang atau kalah belum pasti. Meski dia punya 3 kartu Ki. Paling parah aku mengaku kalah. Ayo buka kartunya. Nah, lihat baik-baik. Kamu itu, pinjam 1 juta untuk berjudi. Seumur hidup nggak bakal lunas. Adik kecil, Jangan dengarkan mereka menakuti. kalau nggak bisa balikin, aku yang tanggung kamu, deh. Lihat baik-baik, kartu terakhir. Sekop Q. Apa? Kartu terakhir bukan sekop Ki. Nggak mungkin. Kartuku ada 3 Ki. Hahaha, ya ampun. 3 bulatan, katanya. Bukan gitu. Xiao Dao, kita menang. Gila. Putaran kartu, menang 2 juta. Ini benar-benar gokil. Baru pertama kali lihat ada yang menang sebanyak ini di arena Fiji. Orangnya siapa sebenarnya? Nggak mungkin. Gue lihat kartu dasar kun ketiga dan King, nggak mungkin. Pasti lo curang. Ngubah kartu gue. Menang dibilang curang, tempat kalian sendiri. Apa nggak boleh orang lain menang di sini? Tempat ini milik kalian. Kartu juga milik kalian. Bilang aku curang. Harusnya ada bukti kan? Tadi kartu Sekopka itu. Kapan dia tukar? Kebiasaannya. Kenapa mirip banget sama dewa judi? Sudah bayar 300 juta utang kakak ipar. Masih sisa 1,7 juta. Semua. Kapan mau dikasih? Tempat besar seperti punya Fiji. Masa mau kabur dari bayar? Feji. Kita nggak boleh kasih ke dia. Kalau dikasih, uang operasi kasino kita bakal kurang. Kalau Chen tahu, habis sudah. Hufei, Tempat ini diserahkan ke kamu. Kalau tempat ini hancur, jangan salahkan gak kasih muka. siap. Kalau enggak, Mau gimana? Menang uang gak boleh pergi, ya? oke, mau satu-satu maju. Atau langsung bareng-bareng? Uangnya bisa aku kasih ke kalian. Tapi kamu harus janji bantu aku satu hal. Kak Fei, ini nggak bisa. Uangnya sudah ke dia. Gimana jelasin ke Pak Chen? Kak Fei. Kalau kamu suka sama anak ini, jangan main-main sama bisnis kita. Kita tidak bisa masalah sama Pak Chen. Dia bukan orang yang bisa kita ganggu. Paction. Jangan-jangan dia yang berkuasa di utara. Chen Jingcheng, Dia sudah memonopoli. Semua kasino bawah tanah. aku dengar dia kejam banget. Bunuh orang tanpa ragu. Kalau orang besar kayak dia, mungkin kita nggak bakal lihat matahari besok. Pisau kecil. Gimana kalau? Ambil uang ini, Mending kita cepat pulang aja. Dia terlalu sombong. Kakak ipar, nggak apa-apa. Kak Fei. Di tempatku nggak ada aturan begitu. Entah itu Bro Chen atau Bro Zha, bahkan kalau raja sekalipun datang. Nggak boleh ngemplang hutang di sini. aku bisa kasih uangmu.
Tapi nanti kalau ada masalah, kamu harus bantu aku. Gak bisa tuh, Kak Fei. Itu tidak bisa disetujui. Kalau-kalau, kamu minta sesuatu yang berlebihan, aku tidak bisa memenuhinya. Aku cabut dulu ya. Transfer uang ke rekeningku. Jangan sampai kurang sepeser pun. Kek Fei. Kalau anak bau menang dan pergi, gimana kita mau buka kasino lagi? Yang Kun benar juga. Bahkan bawahan bisa makan. Nggak bisa dibiarkan aja. Lagi pula dia juga. Tunggu sebentar. Kak Fei. Kenapa? Kamu gak rela aku pergi? Atau gimana? Mau ngomong apa? Hoki main judi, mau pergi? Kurang pas, ya. Gimana kalau kita main satu ronde lagi? Yang lebih menegangkan, gimana? Tanpa main curang. Hei, bocah, jangan-jangan kamu takut, ya? Kak Fei. Mau yang gimana menegangkannya? Gampang. Satu ronde, 2 juta. Siapa kalah dia yang bayar. Gimana? 2 juta. Wah, ini gila banget. 2 juta. Kalau menang kali ini, ronde berikutnya jadi 4 juta dong. Aku janji. Taruhan terakhir. Oke. Lagi hoki nih aku. Aku temani main lagi deh. Taruhan apa? Main kartu, gimana? Wah, Kak Fei punya gaya baru nih. Oke. Tapi ini. Gimana cara main do diju? Aturannya gampang. 5 kartu berurut itu straight. 4 kartu yang sama itu bom. Setiap kali bom meledak, nilai jadi 2 kali lipat. Sekali bom dapat 4 juta. Betul. Nggak boleh main, Xiao Dao. Jika ada bom jatuh, bakal banyak uang, seumur hidup nggak akan bangkit lagi. Jangan main. Kakak ipar benar juga. Kalian semua satu tim. Kalian kerja sama buat jebak aku? Gimana dong? Jadi, kamu maunya gimana? Terserah kamu. Tidak bisa. Menghalangi keberuntunganku. Camus. Aju. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Kamu masih oke. Pilih kamu saja. Bagikan kartunya. Aku. Iya, kamu. Wah, Bak Fei ya, langsung turun tangan nih. Kenapa? Adik kecil. Takut ya? Agak takut. Jangan omong lagi, cepat mainkan kartunya. kebetulan aku juga mau lihat. Apa dia benar orang itu? Kenapa judi dibilang 10 kali main, 10 kali kalah? Karena saat menang, sensasi dopamin itu bikin orang tak bisa berhenti. Sekaligus membuka sisi gelap dalam diri. Akhir dari penjudi hanyalah kematian menyedihkan. Astaga, Kartu sepenting ini, malah acak-acakan gini. HMPH. benar seperti dugaanku. Ini kartu buruk yang pasti kalah. Hei, Mbak. Mungkin kartuku ini. Mereka malah nggak bisa apa-apa. HMPH.
kartu kamu susah diatur. Baik straight, pair, bom, 3. Kartu kami lebih unggul. Main gimana pun, tetap kalah. Kalau tidak panggil tuan tanah, kemungkinan kalah pasti 100%. Panggil tuan tanah dulu, baru ada peluang menang. Baiklah. Kamu panggil tuan tanah atau Panggil tuan tanah. Harus panggil tuan tanah. Petani itu terdengar lemah, ya. Cantik. Saya panggil tuan tanah saja. Boka. Jangan salahkan aku kalau aku ini disebut jadi tuan tanah. Kala. Harus bayar 2 kali lipat. Kalau begitu, kalau tuan tanah menang, juga dapat 2 kali lipat dong? Cantik, jadi tuan tanah, kartu bawah. Punyaku, kan? adik kecil? 3 kartu bawah itu cuma kartu kecil terpisah. Jadi tuan tanah, mati kau. Tolong, tolong, tolong. Ah. Kok nggak ada siapa-siapa? Aku ingin lihat gimana kamu menang. Cepat keluarin kartunya, bos. Ngapain buru-buru? Kartu kecil habis, ya tinggal kartu besar dong. Santai aja. 3. Dazar Bego Benran. 6. 10. Hei Xiao Dao, kenapa kamu mainin kartu itu? Satu-satunya kartu yang kamu punya, itu juga udah dipisah. Ya ampun. Aku salah lihat. Maaf ya. Mana ada kartu yang udah dikeluar, masih bisa diambil lagi? Apa masuk akal? Baiklah. Kalau dia dewa judi, gimana bisa bikin kesalahan segampang itu? Kasihan sekali. Anak muda. Kamu hanya mengandalkan keberuntungan. Kali ini, Keberuntunganmu nggak sebesar tadi, kan? Main kartu hati-hati. Jangan sampai jatuh besar. Aku bilang kita seharusnya pergi. Lihat permainan ini, bagaimana bisa menang? Cantik, kenapa buru-buru? Permainan baru saja dimulai. Kalian mau nggak? Nggak mau. Pasang 4. Lihat ini. Tadi itu urutannya bagus banget. nggak mau. Mau pura-pura bodoh atau beneran bodoh? Kartu jelek gini. Nggak ada peluang menang. Sebentar lagi kamu akan lihat gimana kartu jelek ini menang. Kode ini artinya mau pasangan kecil. Pasangan 5. Pasangan 7. Kalian main pasangan kecil, apa serunya? Jangan. Maksudnya, sepertinya mau panggil Zhang San. Kelihatannya dia masih punya kartu besar. Pasangan 10. Aturan pertama dalam main kartu. Buat yang bawah lawan yang atas. Jangan. Kalau dia pakai kartu besar, kartunya bakal lebih gampang dihitung. Kelihatannya anak ini punya kemampuan. Kalau nggak ambil kartu itu, Zhang San mungkin kasih kartu kecil lagi. Sepertinya. Zhang San harus keluarin kartu yang lebih besar. 3. 10. Kenapa kamu bongkar kartu berurutan? Kamu bisa main nggak? Aduh, kakak ipar. Aku lama nggak keluarin kartu, masa kasih giliran mereka terus? Mau nggak? Serius? Aku bener-bener terlalu menganggap dia pintar. Ternyata dia beneran nggak bisa main. Siapa sih yang bongkar kartu berurutan begitu? Kalau udah dibongkar gitu, mainnya gimana? Paling-paling, cuma kasih kemenangan keluar, kan modal masih di aku. Boka. Kamu nggak benar-benar mikir. Kalah 2 juta aja udah kelar, kan? Gimana kalau aku sama Kak Fei punya bom? Itu bisa jadi 4 juta. Empadua, bom. 4-2. Habis deh, kali lagi sekarang. Ada 4 juta, sekarang cuma 42 saja.
Baru main beberapa ronde. Aku rasa, anak muda yang gosok-gosok kaki ini nggak ada harapan. Ashui, nak. Dengar nggak? Sekarang ada 4 juta. Gini nih. Kamu langsung berlutut sekarang. Sujud 3 kali yang keras. Terus panggil aku, kakek, kali. Mannequin. Di depan Fei Jie. Aku bisa bantu bicara. Di meja judikan. Kalah ya kalah. Jangan. Dia tiba-tiba tenang. Apakah? Dia masih punya kartu di tangan. 1 kartu 6 kecil, bawa kamu pergi. 1 kartu ki kecil, bikin kamu bingung. Kartu kecilku. 4 kartu 2 habis. Yang terbesar tinggal kartu joker. Ada kartu as. Kamu keluarin ini. Terus gimana main selanjutnya? Nggak bisa. Lepas giliran. 3, 4, 5, 6, 7. Seri. Mau nggak? Kartunya hampir habis. Kalau seri ini berhasil, Kartunya yang kecil nggak bakal keluar semua. 4 kartu as. Lagi bill. 8 juta, Xiao Dao, jangan main. Pergi saja. Tenang aja, kakak. Meja judi seperti tebing curam. Sekali melompat, tidak ada jalan kembali. Hari ini, entah mereka mati. Atau saya yang mati. Cafe. Kelihatannya anak Tidak percaya kecuali melihat petinya. 8 juta, bisa beli 10 nyawamu. Bajingan kotor. menyerah sekarang masih sempat. Berlutut. Ayo. Jilat sepatu gue dulu. Gue bakal minta maaf ke Kak Fei buat lo. Kak Fei. Giliran kamu keluarkan kartu. Ki. Ka. Ashley. Kali ini, Dia nggak punya kartu besar lagi. Sepasang 10. Sepasang K. Apa, dia kau simpan kah sampai sekarang? Nggak mau. le pasin à Javier Diaquiluar. Tunggu keluarkan kartu terakhir. Aku main Raja Bom, terus kartu tinggal lepas. 4 angka 2 nggak ada. Nggak peduli kartu terakhirnya. Kartu asku yang paling besar. Lanjut. Nungguin kamu lewat giliran. Ayo. 3 berpasangan. Adik kecil. Kakak salut sama keberanian kamu. Sayangnya, Di meja judi, cuma modal nekat. Bisa bikin mati. Kartu as. naik taruhan. 16 juta. Habis sudah. 16 juta. Boca. Jual keluargamu pun nggak cukup buat bayar. Gimana kalau gini, kamu dan iparmu tinggal di sini. Yang cewek masak nasi goreng. Cowok potong tangan kaki, buat pajangan. 10-8 tahun kerja keras. Harusnya bisa lunas, kan? Kamu kalah. Sesuai kesepakatan, 16 juta. Mau bayar sekarang, atau? Fei Jie, ya? Kartu sudah habis dimainkan. Kamu masih pakai kartu joker besar buat apa? Gimana mungkin? Joker sudah keluar. Tinggal punya kartu berurutan saja. Kamu masih mau bikin keajaiban? Siapa bilang? Aku masih punya kartu di tangan? Yang aku mainkan bukan 3+1. Yang aku mainkan adalah 3+2. 3-3 bawah 28. Fei Jie. Menurut aturan, kamu pakai Joker King. Ini cuma kartu kosong. Nggak mungkin. Kamu bilangnya 3 bawah 1. Aku tadi belum selesai ngomong, kamu malah motong. Fei Jie, Anda kan sudah berpengalaman. Masa Anda sampai gak tahu? Aturan dasar permainan kartu. Tentang bukti kartu di meja, Kok bisa begini? 3 dengan 2. Sial, dia curang lari duluan. Jelas sudah hitung kartunya. Kartunya gak mungkin 3 dengan 1 pasang. Apa mungkin aku salah hitung? Sadao. Kamu bikin aku kaget. Kita menang. santai, santai. Nggak nyangka dia ternyata sehebat itu.
Mata melihatnya. Semua pikir dia punya 3 tanpa tambahan. Siapa sangka dia simpan 1 kartu. 16 juta. Kali ini Kak Fei kalah telak. Kak Fei. 16 juta setahun tempat, tetap nggak cukup. Calo sans Pei Cheng t'a eu, kita semu atama. Oke. Uang yang aku utang pasti kubayar. Tapi butuh waktu. Setuju. Aku nggak terima. Tadi itu nggak dihitung. Main kartu seperti ini terlalu ribet. Lagi pula kamu curang, nyembunyiin kartu. Siapa tahu kartu tadi kamu selipin diam-diam? Berani nggak taruhan sama aku? Taruhan ada aturannya, kalah ya terima. Aturan? Ini tempat kita, aku yang tentukan aturannya. Berani nggak taruhan lagi sama aku? Cuma sekali. Menant tu camp, menant kala. Masih punya harga diri nggak? Kalah malah nggak ngaku. Oke. Aku mau taruhan sama kamu. Mau taruhan apa? Gampan. Kita pakai 1 set kartu. Dari besar ke kecil. A paling kecil, K paling besar. Kita pasang 16 juta itu. Kalau menang, uangnya buat kamu. Kalau kalah, kamu dan istrimu harus tetap di sini. Ini cuma bisa tergantung keberuntungan. Kakak ketiga ini nggak mungkin gila karena berjudi, kan? Liang Kun ceroboh, tapi ini cara tercepat buka kartu. Selain itu, aku juga ingin lihat. Seberapa besar kekuatannya? Baiklah. Aku terima tantanganmu. Tapi aku mau tambah taruhan. Tambah apa? Kalau aku menang, semua chip di meja ini milikku, dan tempat ini harus tutup malam ini. Lepaskan papa nama itu juga. Kalau kamu kalah, Kalau aku kalah, 16 juta ini aku nggak ambil. Aku dan istriku jadi pelayan kalian. Terserah kalian mau apa. gimana? Xiao Dao. Kamu gila. Aku setuju. Nggak ada hasil yang lebih buruk dari ini. Kenapa nggak coba nekat aja? Ok. Ini kamu sendiri cari mati. Oke. Kita udah sepakat. Nggak boleh berubah lagi. Kartu udah siap. Siapa mulai duluan? Terserah kamu. Kamu dulu. Pintar juga kamu. Harus dapat K. Atau Q juga boleh. Ya tuan. Bantu aku kali ini. Gilles Ramu. Main kartu banding besar tanpa teks. Semua tergantung keberuntungan. Dia benar-benar berani mengandalkan keberuntungan. Pilih yang ini saja. Buka kartunya. Kita buka bareng. Aku Ki. Kamu 10. Kamu kalah, pecundang. Ha.
Fei, sepertinya kali ini kita menang. Aduh. Hari ini lagi sial banget. Bener-bener apes nih. Kamu ngapain bengong? Cepat sujud. Sujud panggil aku kakek. Tapi kayaknya aku belum kalah, deh. Maksud kamu apa? Kamu mau lawan, ya? Kartumu udah dibuka. Kamu 10, aku Ki. Yang dipertaruhkan itu besar kecilnya. Tapi aku kan gak bilang. Kalau kartu ini yang aku ambil. Maksudnya apa? Ada yang gak beres. Kartu ini tebalnya beda. Kartu 10 keriting ini. Dari tadi waktu main kartu dibiarkan. Warna kartunya juga beda. Ini yang aku ambil. Ini Skopka. Iya benar. Kartu ini, Kelihatannya kamu kalah. Aduh. Xiaodao. Hari ini kamu bikin aku deg-degan banget. 16 juta, kamu benar-benar nekat. kakak ipar. Kan semuanya sudah aku menangin balik. Lapar enggak? Aku ambil sesuatu buat kamu makan. Kamu tuh ya. Kerja jadi terapis kaki yang bener enggak mau. Malah ikut-ikutan masalah begini. Kamu enggak apa-apa kan? Enggak luka-luka? Kakak ipar. Kamu khawatir sama aku ya? Siapa yang khawatir sama kamu? Aku cuma takut kalau kamu mati. Aku harus bayar biaya pemakaman. Selama bertahun-tahun ini. Cuma kamu, kakak ipar, yang masih anggap aku manusia. Shen Xiaodao. Chen Xiaodao masih punya muka balik, bau alkohol, kerjaannya main judi tiap hari. Minta beliin rumah buat adikmu. Susahnya bukan Bener banget. Pulang harusnya bawa uang kan? Kalau enggak, mendingan jangan masuk rumah ini. Kasih kalian uang. Kenapa harus? Kalian dari kecil sampai besar nggak pernah ngurus aku. Bahkan beasiswa yang aku dapat dari sekolah dipakai buat beliin dia baju baru. Biaya sekolah pun nggak pernah keluar sepeser. Kasih kalian uang? Mimpi aja. Kami berani lawan aku ya? Kamu percaya nggak aku bisa tampar kamu? Ngapain nih? Cepat pergi. Aku bakal lapor polisi. Itu bukan Chen Xiaodao. Itu istri Kak Wang dari sebelah. Aku kasih tahu Jangan ikut campur, cepat pergi. Masih belum pergi? Cepat pergi. Xiaodao. Bagaimana? Xiaodao, kamu nggak apa-apa? Kakak ipar. Terima kasih. Nggak usah terima kasih. Yang penting kamu nggak apa-apa. Ayo, kakak ipar bawa kamu pulang. Wah. Ada paha ayam, makan aja. Di rumah nggak banyak stok sih. Iya.
Pelan-pelan makannya, nggak ada yang rebut kok. Kakak ipar. Mie buatanmu ini lebih wangi daripada semua kaki perempuan yang pernah kupijat di luar sana. Ngomong apa sih, makan mulut nggak bisa diam. HMPH. Wangi. Makan aja, ya. Caption. Tempatnya Hufei bermasalah malam ini. Rugi 16 miliar. Apa? 16 juta? Kala sama siapa? Orang biasa yang gak jelas. Orang biasa yang gak jelas? Hufei. Kamu kira aku bodoh? Jangan-jangan dia mau ngambil uang ini dan kabur? $16 juta? Ngira tempatku ini panti amal apa? Orang itu namanya Chen Xiaodao. Katanya punya teknik lempar kartu yang hebat. Hufei curiga dia adalah Siapa? Raja Judi. 3 tahun lalu dia sudah pensiun. Nggak ada yang tahu dia ada di mana. Hufei. Dia kalahin uangku. Mau pakai nama dewa judi buat nakutin aku? Besok aku bakal ke sana. Uang yang kalah harus ada yang ganti. Kalau gak bisa ganti, Bir pakai orang. Si Hufei. suruh dia jaga tempat, kalah banyak banget. Masalah ini gak bakal selesai semudah itu. Halo, siapa? Ini aku. Hei. Kak Fei. Kak Fei telepon aku. Mau balikin uangku ya? Kak Fei telepon aku. Mau kasih uang itu ke aku, kan? Chen Xiaodao. Uangnya aku kumpulin dulu, nanti aku antar. Beberapa hari itu berapa lama? Kek Fei. Aku nggak sabaran. Nggak bisa nunggu. Shen Zhasheng akan datang segera. Tunggu dia datang. Aku kasih kamu penjelasan. Chen Jincheng. Anaknya Chen Si. Kamu tahu dia, kan? Hahaha. Anak muda. Aku berjudi 30 tahun, tak pernah kalah. Judi gila. Mulai hari ini. Ingat janjimu. Jangan berjudi lagi selamanya. Uang ini sulit dikembalikan. Tunggu sampai Chen Jincheng datang. Aku sendiri yang akan menagihnya. Kelihatannya Chen Jincheng ini Adalah kunci dari kebangkitan. Industri Judi di Liaobei. Kalau mau benar-benar bersihkan. harus ketemu dia dulu. Sadao. Bisakah kamu tidak pergi? Aku mau kamu beda dari kakakmu, keluarga hancur karena judi. Kakak ipar, aku menang banyak uang, masih belum percaya? Tenang saja. Aku ini, kalau sadar kalah uang. Aku bakal berhenti main. Gimana? Nggak bisa. Aku nggak bisa biarin kamu Aku pernah dengar soal Chen. Dia itu licik banget. Tenang aja, kakak ipar. Kita udah menang banyak uang dari mereka. Dengan sifat Chen Jincheng seperti itu. Kalau tidak menyelesaikan ini dengannya, kita tidak akan punya hari tenang ke depannya.
Ada beberapa hal yang memang tidak bisa dihindari. Kalau begitu, bawa aku saja. Kakak ipar bawa kamu buat apa? Bikin masalah tak? Aku bisa bantu kamu. Kalau kamu sampai kehilangan kontrol, aku bisa menghentikanmu. Aku tidak mau kamu jadi seperti kakakmu. Dia waktu itu nggak ada yang ngelarin dia, jadi dia. Oke, Aku bawa kamu ikut. dengerin aku, tetap menjauh. Oke, janji sama aku. Harus pulang dengan selamat. Siap, pasti pulang dengan selamat. Chen Jincheng, ayahmu dulu kalah sama aku. Kelihatannya, kamu harus bayar utangnya. Ayo, jalan. Hu Fei. 16 juta. Menurutmu, apa yang harus kulakukan denganmu? Prochen. Uangnya pasti ku bayar balik. Beri aku waktu sedikit. Waktu? Hal yang paling kurang dari diriku adalah kesabaran. Baiklah, jangan bilang aku tidak beri kamu kesempatan. Kita coba taruhan. Blackjack. Kamu menang, hutangmu lunas. Kalau kamu kalah, kamu akan dijual ke luar negeri. Bos Hang di sana kelihatannya suka sama kamu. Sepertinya bisa dapat harga bagus. Bro, Kak Fei sudah ikut Anda begitu lama. Tapi kalau sampai dijual ke luar negeri, Aku bertaruh. Aku bertaruh. Mau tambah kartu? Ya. Berhenti. 18 poin. Jam 8 malam. Kalau kamu gak lanjut ambil kartu, bakal kalah loh. Ambil satu lagi. Kenapa? Kalau itu angka 3, kamu pas 21, kamu menang. Hu Fei. Kenapa gak berani buka kartu? Jangan-jangan kamu melebihi batas ya? kenapa malah kartu kah? Barusan pas ngocok, jelas itu angka 3. Apa mungkin? Aku benar-benar akan kalah di sini? Kalau kamu gak buka kartu, itu berarti kamu kalah. Oran. Bawa dia pergi. Tunggu dulu. Kamu siapa? Chen Xiaodao. Kenapa kamu datang? Kamu itu tukang pijat yang menang 16 juta itu, ya? Saya cuma orang biasa. Itu aku. Kak Fei berutang 16 juta padaku. Kamu bawa dia pergi. Sekarang aku harus minta uang itu ke siapa? Minta. Uang dia kalah itu punyaku. Kalau mau ambil uang itu dariku, nggak semudah itu. Legipula dia. Panyaku. Bagaimana nasib dia, itu urusanku. Sekarang dia kalah. Kita bisa ikuti aturan. Jadi maksudmu, kalau dia menang, urusan ini selesai? Tapi kartunya sudah dibagikan. Kecuali kamu bisa dapatkan 21. Kalau Zhang San, dia sudah buka. Mau coba tukar kartunya? Mau coba tukar? Percaya padaku? Percaya. Baik,
Kartunya dia, biar aku yang buka. Tiga benar-benar tepat 21, tidak meledak, pas banget. Gila, yang pijat kaki ini benar-benar dewa, bisa ganti kartu juga. Terima kasih. Tidak mungkin, kartu yang aku bagikan jelas sebuah K. Kenapa bisa berubah jadi angka 3? Ganti kartuku tepat di depan mataku. Laudang. Makanan dimakan sembarangan, tapi jangan asal bicara. Kartu ini sudah 3 wajik. Aku nggak punya kemampuan segitu buat ganti kartu. Dewa judi pensiun 3 tahun. Saat ini muncul tukang pijat kaki. Tukang ganti kartu dan lempar kartu, semua dikuasai. Kamu bilang ini kebetulan? Dewa judi itu apa sih? Nggak tahu, dengarnya dia katanya ganteng banget, mirip aku. Kamu bantu dia buka kartu untuk apa? Jadi pahlawan penyelamat? Atau kalian ada hubungan? Jangan asal ngomong begitu dong. Kak Fei utang aku 16 juta, baru aku mau bantu dia. Kalau nggak, siapa juga yang mau urusin masalah kecil dia ini? Ngapain kamu nyengir lebar di situ? Bener-bener jujur banget. Aku suka orang yang jujur. Tapi di meja judi itu ada aturannya. Kartu yang tadi kamu bantu bukain buat dia, anggap selesai. Tapi utang belum lunas. Jadi, gimana mau lunasin, Bang Chen? Gini aja, kita main yang besar. Zha Jinhua, 4 orang main. Hari-hari. Kemudian, Dan iparmu, semuanya maju bersama. Taruhannya, kebebasan Hu Fei. Dan uangmu, 16 juta. Kalau kamu menang, Utang Hu Fei lunas. dan aku terima kehilangan 16 juta itu. Kalau kamu kalah, tinggalkan satu tangan. Kak Chen, ini nggak ada hubungannya sama mereka. Sekarang jadi urusan mereka. Wah pas banget nih, udah lama nggak main kartu. Tangan gue sampai gatal. Kakak ipar. Bantuin nih. Aku juga nggak bisa. tapi kalau aku nggak ikut, Xiao Dao bakal lawan 3 sendiri. walaupun aku Aku nggak bakal biarin Chen Jincheng senang. Main blackjack itu keahlian utamanya Chen. Iya, benar. berapa banyak orang udah bangkrut total gara-gara ini. Jelas ini jebakan dari Xiao Dao. Chen Jincheng ngajak kelompoknya main. Tujuannya ngejebak kita. Kakak ipar. Duduk di meja, nggak ada istilah orang sendiri. Di meja judi. Semua lawan. Chen maksa aku pilih pihak. Kalau aku nggak bantu dia, hari ini aku nggak bisa keluar. Situasinya masih belum jelas. Kita lihat dulu nanti. Sudah selesai bicara. Saya jelaskan aturan singkat saja ya. Dalam permainan kartu ini, 3 kartu identik adalah yang terbesar. Lalu straight flush, kemudian flush. Straight, pair, dan kombinasi 2, 3, 5 bisa mengalahkan 3 kartu identik. Tapi hanya jika memiliki bunga yang berbeda. Taruhan terbagi 2, tutup kartu dan buka kartu. Buka kartu dan taruhan harus 2 kali lipat. Ada yang keberatan? Aku nggak masalah. Ayo. Aku juga bisa. Duduk. Bagikan kartu. Putaran pertama, coba dulu. 5.000. Aku ikut 5.000 juga. Ikut. Nggak ikut. 20.000. Dangan. Lewat.
100.000. Harap jangan emotion. Kakak ipar, tenang saja. Aku tahu yang kulakukan. Kuke. Kartu lumayan besar. Lihat dulu kartu aku. Adu. Kartu jelek juga berani lanjut. Coba-coba aja. Pabanget. Aku juga mau lihat. Apa gaya main Cheng bro? Anak ini? Bukan nekat, dia lagi ngawasin aku. Kok rasanya kafe kayak nggak beres ya? Dia lagi fokus nggak sih? Ada cowok ganteng yang dia suka, dan bosnya, Kak Cheng. Dia terjepit di tengah pasti nggak nyaman. 10.000. Ikut. 10.000. Put. 20.000. Put. Udah lipat. Xiao Dao, aku menang 3 juta. Kakak ipar. Hoki kamu bagus hari ini ya. Chen Jincheng dan Hu Fei sengaja mengalah. Tidak. Bukan mengolah. Mereka sedang mengamati. Mengamati taruhan orang lain. Perubahan ekspresi mereka. Mereka sedang membaca orang. Liu Ruolan dapat kartu bagus. Sudut matanya terangkat, kalau kartunya buruk biasanya mengatupkan bibir. Terlalu mudah terbaca. Liu Ruolan ini seperti orang transparan. Tapi Shen Xiao Dao. Terus dia main ikut. Tidak ada ekspresi, menyembunyikan sesuatu. Tapi menyembunyikannya terlalu sempurna. Justru jadi mencurigakan. 50.000. Aku ikut 50.000. Aku ikut, tambah 50.000, jadi 100.000. Kartunya bagus, tapi Hu Fei tiba-tiba pasang besar begini. Apa kartunya dia kuat? Haruskah aku ikut? Kakak ipar. Lipat kartu. Kakak ipar. Lipat kartu. Tapi aku lipat kartu. Tidak ikut. Ikut 10 juta. Ikut. Saya lihat kartu. Tambah 20 juta. Saya juga lihat kartu. Saya ikut 20 juta. Tambah 30 juta lagi. Kartu Cheng pasti lebih besar dari saya, dia lagi tekan saya. Main kecil, bikin ngantuk. Serunya di mana? Kamu pura-pura apa sih? Kalau kurang, tambah taruhannya. Menurutku, keberuntunganmu sudah habis deh. Bang Cheng kita ini memang ali. Main sama Bang Cheng kita. Mengandalkan cepat atau lambat pasti kalah. Xiao Dao. Jangan main terlalu besar lah. Mbak, main sekecil ini, kapan selesainya? Main semalaman juga nggak bakal ada hasilnya. Aku tadi pikir, pulangnya makan pangsit buatanmu. Aku tambah 500 juta. Tambah lagi 500 juta. Totalnya 1 miliar. Naik tutup kartu langsung jadi 1 miliar, dia gila? Sekarang udah segini besar, nanti buka kartu bisa tembus miliaran. Sebenarnya dia mau apa sih? Anak muda. Bagus juga. Kamu lebih berani dari yang aku bayangkan. Aku ikut 1 juta. Buka kartu. Tambah lagi 1 juta. Total sudah 2 juta. Kartunya memang besar. Tapi semangat mereka berdua tidak bisa dibandingkan. Aku full. Wah, Bro Cheng memang hebat, gila banget. Aku juga harus lihat kartu dulu. Aku ikut. Ikut 2 juta. Nggak nambah taruhan. Bro Cheng, masih awal nih. Main santai aja dulu. Oke, aku santai main sama kamu. Tambahin lagi 1 juta. Xiao Dao. Kamu pegang kartu merek apa sih? Bang Kun. Yang tukang pijat bau ini kok kayaknya ada yang aneh ya. Dia cuma gaya-gayaan aja, yang menang terakhir tetap Bang Cheng kita. Boca.
Kamu tahu kenapa? Aku biarin istri main sama Hu Fei? Silakan jelaskan. Main kartu. 3 bagian teknik, 7 baca hati. Kartu itu mati, orang yang hidup, pahami hati orang. Lebih penting daripada depakan kartu besar, istrimu. Semua yang dipikirkan terlihat jelas di wajahnya. Kalau kartu bagus, matanya bersinar. Kalau kartunya jelek, bibirnya jadi pucat. Jelas banget ini pemula. Hu Fei itu, kan? Aku paling paham, kalau mau curang, kakinya pasti tiba-tiba merapat. Saat dapat kartu bagus, santai dulu bahunya. Kamu tuh. Orang pasti punya celah, cuma kamu menyembunyikannya dengan baik. Oh, Bro Chung. jadi apa celahku? Kalau kamu dapat kartu bagus, jari kelingking kananmu bakal sedikit mencubit. Meski gerakannya kecil, tapi aku tetap melihatnya. Kartu ini. Kamu mencubit jempolmu. Sepertinya lumayan besar. Apakah itu flush atau straight? Wah, kamu memang hebat, Bang Cheng. Punya 4 mata memang jeli banget ya. Salut, salut. Hehe. Kenapa tertawa? Wah Bang Chung, Bang Chung. Pernah nggak kepikiran? Aku ngelakuin ini. Sengaja biar kamu lihat? Kartu ini aku buang. Nggak ikut. Empat, 7, J nggak ada apa-apa. Bahkan bukan pair. Bahkan bukan pair. Kamu tetap berani ikut. Wah, Bro Cheng, kan udah aku bilang. Hari ini tangan ini sial banget. Cuma mau coba curi kesempatan. Bang Cheng nggak kasih kesempatan ya? Sadao. Kita menang banyak, tapi kamu jangan sembarangan, 3 juta loh. Aku tahu batasan, kakak ipar. Dia mainnya agak gila nih. Aku dengar. Dewa judi juga mainnya kayak gitu. Jangan-jangan dia itu. Dewa judi legendaris dulu juga begitu. Taruhan yang gak ada yang paham. Orang lain keluar kartu, dia pasti ikut. Ternyata dia belajar dari dewa judi. Cuma belajar curang dari dewa judi nggak bakal sukses lama. Meski sempat kena tipu sekali, kayaknya itu bukan kebetulan. Dia sengaja menekuk jari kelingkingnya, pikir kartunya bagus, terus bikin aku tambah taruhan lagi. Lalu tiba-tiba dia fold, aku menang banyak chip. Tapi seperti makan serangga, nggak enak. Anak ini main permainan psikologi. Dia bahkan berani mempermainkan Kak Cheng. Lebih dari 3 juta langsung hilang begitu saja. Lihat gaya ini, sebentar lagi bocah ini bakal kalah telak. Bang Kun. Menurutku nggak gitu, deh. Lihat ekspresi anak. Masih kelihatan santai banget. Boka. Aku meremehkanmu. Terlalu memuji. Bro Cheng. Lanjut. Lanjut. Bagikan kartu. Sepertinya aku harus serius. 100.000. Aku ikut. 200.000. 200.000, aku ikut. Aku full. 400.000. Aku fold. 100.000. Aku ikut. Trio atau straight? Apapun itu. Dia akan pasang taruhan besar kali ini. Mulai dari sini. Mulai operasi. 100.000. Aku ikut. Ikut 20. Kartu kakak kelihatannya bagus ya. Lumayan. Kalau begitu aku harus temani kakak main. Ikut 200.000. Tambah lagi 500. Dia tambah segitu banyak. Karena kartuku nggak sebesar dia. Punya 3 ki, kartu besar. Nggak boleh chill. 700.000. Kakak ipar. Lepasin kartu ini. Kenapa lepas? Kartuku bagus. Percaya sama aku. Lepas kartu. Tidak bisa. Tadi sudah kalah banyak, sekarang menang semua. Kakak ipar sudah terbawa suasana. Chen Jincheng memanfaatkan psikologi seperti ini. Dia kasih kartu bagus. Buat dia terperangkap. NAK. Di meja judi, jangan keputusan untuk orang lain. Xiao Dao, jangan ikut campur urusanku. Aku nggak bodoh.
Kali ini pasti nggak bakal kalah. Aikit. 1 juta. Chen Xiaodao, ikut nggak? Aku fold. Xiaodao Maria. Tapi aku beneran bisa nanti kalau aku menang, dia pasti malah senang. Tambah 2 juta lagi. Aikit. Buka kartu. 3 lingkaran. 3 lingkaran. 3 ki. Dia pasti menang ronde ini. Pentadia Berani pas Ontario Bezar. Giliran Bang Cheng buka kartu. 3 K. Kok bisa? Maaf ya. Kebetulan aku lebih tua sedikit dari kamu. Baru saja kalah hampir 5 juta. Ditambah sebelumnya, sudah hampir 10 juta. Kalau begini terus aku beko kalah. Xiaodao pasti marah banget. Gak apa-apa, Mbak. Xiaodao. Maaf ya. Semua salahku, aku gak dengar Bukan salahmu. Chen Jincheng. Kamu nggak cuma curang. Pakai trik psikologis, jadikan kakak iparku kelemahan. Kamu lebih licik dari ayahmu. Cantik. Meja judi itu seperti medan perang. Yang punya kartu bagus bukan cuma kamu. Terlalu emosi bisa kalah habis-habisan. Shut up. Giliranmu main. Kakak ipar. Jangan sedih lagi. Permainan belum selesai. Kita masih punya kesempatan. Saat dealer mengocok kartu, Jari kelingkingnya melengkung dengan pola tertentu. dia sedang menghafal. Tidak, dia sedang berkolaborasi. Chun Jin Chang Kurang. Saat kartu dibagikan, Ada pantulan cahaya halus di belakang. kartu sudah diberi tanda. Chen Jincheng bisa lihat dengan setiap posisi kartu yang diberikan. $200.000. Aku ikut. Ikut. 500.000. Aku ikut. Lanjut ikut. Tanpa lihat kartu. Aku lagi beruntung. Malas lihat. Kalau begitu, aku akan main sampai akhir bersamamu. 1 juta. Ikut. Aku ikut. Tiga ach. Aku mau lihat kali ini. Dengan apa kamu bisa menang dariku? Chen Xiaodao, sudah diam banyak putaran. Kartumu besar atau tidak, kamu tidak tahu. Saya saranin cepat lihat kartu. Cepat nyerah aja. Biar nggak kalah terlalu banyak. Wah, Kak Cheng baik hati banget ya. Sampai peduli sama duit saya. Saya takut kamu kehabisan dut sipet. Nanti permainan ini jadi nggak seru lagi. Baiklah. Kalau gitu, saya ikuti saran Kak Cheng. Saya lihat kartu dulu. Aku ikut 2 juta. Lihat kartu dulu lalu ikut. Kelihatannya kartumu bagus, ya. Gimana ya? Lumayan. Kombinasi kecil. Kombinasi. Itu memang bagus sih. Tapi aku takut kamu ngakal. Aku harus tambah taruhan nih. Boleh kok. Kalau kamu khawatir. Bisa buka kartu punyaku. Buka kartu. Buka kartu nggak seru. Gini aja. 5 juta. Berani ikut nggak? Kalau ikut yang ini. Aku nggak ambil yang tadi. Taruh semuanya, masih kurang 2 juta. Kalau kalah, benar-benar habis semuanya. Xiaodao. Kalau nggak yakin menang, jangan permainan ini terlalu besar. Kamu pengen makan pangsit buatan kakak ipar? Ayo kita pulang saja. Demi menang, keinginan soal kakak ipar pun kamu pertaruhkan. Kamu benar-benar nekat. Di meja judi, nggak soal nekat atau nggak. Kuma menang atau kalah. Berani juga.
Tambah 5 juta lagi. All in. Berani terima nggak? Aku ikut. Aku juga ikut. Buka kartu aja. Bro Cheng. Tiga A. Triplet. Triplet terbesar. Kali ini Cheng pasti menang. Dia habis deh. Triplet mengalahkan semua Flush dan straight flush. Kali ini dia pasti kalah. Kok bisa yang terbesar? Hancur, kita kalah. Kita habis sudah. Kak Cheng hebat banget. Kak Cheng straight flush. Bocah sial, kali ini kamu pasti kalah. Kamu itu cuma tukang kalah. C'est quoi apa Kak Cheng kita? Cepat berlutut panggil dia, Tuan. Kalau minta maaf sama Kak Cheng, mungkin tanganmu masih bisa diselamatkan. Chen Xiaodao, lihat kartumu. Lihat apa yang kamu punya buat lawan Tree of a Kind punyaku. Ah, Wah, Sundin, Chen Xiaodao nggak bakal menang lawan kartu aku ini. Xiaodao, ngerti main kartu? Kok mainnya gitu? Kok kamu bisa main kayak gitu ke dia? Aku kira kamu jago banget, ternyata cuma nekat aja. Jangan kira punya Sindin, dit Tangan itu pasti menang. Mazi berani all-in. Bro Cheng. Dalam permainan, Zhajinhua, ada aturan, kamu lupa ya? Aturan apa? 235. Bisa makan kartu, Leopard. Bilang apa? Kayaknya kamu kalah sampai bengong deh. Memang. Kartu saya nggak sebesar kartu kamu. Tapi kartu Mbak Fei. Belum dibuka. Kartu Mbak Fei. Bukannya Mbak Fei tadi ikutan? Mbak Fei cuma 235. Tahan sampai sekarang? Serius? Iya banget. Sejak kecil, aku belum pernah lihat ada yang bawa 235 berani tahan semua, lawan macan. Aturan main pokernya Bang Cheng, kamu lebih ngerti dari aku. 235 kalahkan macan. Harus 235 dengan warna berbeda. Kartunya Kak Fei belum dibuka. Gimana kamu tahu dia bukan bawa 235? Chen Xiaodao. Kak Fei itu orangku. Aku tahu jalur dalam. Gak mungkin bawa 235. Terus sampai akhir. Hu Fei, buka kartumu biar dia menyerah saja. Fei Ji, kenapa lambat banget sih? Cepat buka kartu, kali ini kita pasti menang. Kita yakin banget menang. Dua, beneran dua. Jangan-jangan kartu berikutnya itu. 2 dan 3 sudah terbuka. Jadi kartu ketiga itu? Jangan dibuka. Chengge, ini nggak sesuai aturan. Kartu mereka udah setengah kebuka tuh. Mana ada alasan nggak boleh dibuka? Chen Xiaodao. Jangan ngomong ngawur sama aku. Kartu ini ada apa-apanya ya? ada masalah. Coba, Chengge bilang apa masalahnya sama kartu ini. Kamu kerja sama dia buat curang. Feji curang. Dia orangnya Chengge, gimana dia bisa curang? Tapi barusan dia hampir dipotong tangannya sama Bro Cheng. Pasti Kak Fei curang. Kartu ini gak beres. Bro Cheng, maksudmu Hu Fei curang? Kamu harus punya bukti dong, cuma karena dia dapat 235? Kamu tahu seberapa kecil kemungkinan dapat 235, tapi di permainan ini, Memang kemungkinannya kecil. Tapi bukan berarti gak mungkin terjadi, kan? Bro Cheng, kamu sudah berpengalaman. Harusnya tahu, di meja judi apapun bisa terjadi. Ya, kamu boleh ambil macan tutul. Orang lain gak boleh ambil 235. Kalian semua. Pertaruhan ini semua orang lihat sendiri. Dealer itu orangnya Bang Cheng. Kartunya juga kartu dari Bang Cheng. Tempat ini juga tempatnya Bang Cheng.
Mbak Fei duduk di sini, nggak bergerak sama sekali. Dia mana ada kesempatan keluar. Gimana kalau gini aja, Bang Cheng? Kita tambah taruhan satu ronde lagi. Tambah taruhan. Kalau kartu Kak Fei benar-benar 235. Hari ini bakal kalah, Bro Cheng. Tapi adik ini baik hati. Kasih satu kesempatan lagi balik keadaan. Gimana? Bro Cheng, Hati-hati, bisa aja ini YK, Brocheng. Kita sudah menang kok. Taruhan apa? Yang simpel saja, kita taruhan dadu. Daju. Masing-masing ambil satu gelas dadu. Siapa yang angkanya lebih besar, dia menang. Satu putaran saja. Taruhannya apa? Kalau kamu menang, anggap kartu kafe 2, 3, 5. Kalau begitu, aku kalah. Semua taruhan di meja jadi milikmu. Aku terserah padamu. Bagaimana? Xiao Dao. Gak apa-apa. Tapi kalau aku menang, kamu harus tutup semua kasino bawah tanah di Liao Bei. Dan mulai sekarang berhenti total dari perjudian. Keluar selamanya dari dunia judi. Tutup semua kasino. Aku bisa pulang sekarang. Kamu gila ya, Bang Cheng punya belasan pabrik di Liao Bei. Kamu siapa berani nyuruh Bang Cheng berhenti? Peng Cheng. Jangan main judi lagi. Berhentilah. Kalau berhenti sekarang, masih bisa punya sedikit harga diri. Hu Fei, kamu orang siapa? Aku cuma nggak mau bikin kamu kalah telak. Fei Jie, kamu maksudnya apa? Hu Fei. Aku tanya kamu sekali lagi. Kartu ini sebenarnya angka 5 atau bukan? Aku nggak tahu. Kartunya kan orangmu yang bagikan. Tempat ini juga tempat milikmu. Aku curang atau enggak menurut kamu? Kamu yang paling tahu. Soal apakah kartu ini angka 5? Aku belum lihat. Bagaimana bisa tahu? Baik. Aku bertaruh denganmu, oke. Kamu keren, Bang Cheng. Bang Cheng, Abizidia. Biar dia tahu apa itu langit selalu di atas langit. Boka. Main dadu selama 30 tahun. Kamu tahu apa arti pengalaman 30 tahun ini? Artinya kamu sudah tua dan tangan mulai gemetar. Mulutmu benar-benar tajam. Nanti pas buka gelas dadu, kita lihat masih bisa ketawa atau enggak. Xiao Dao, kamu benar-benar bisa main dadu? Kenapa aku nggak pernah lihat kamu main? Tenang saja, Kak. Bosan di tempat pijat kaki. Aku sering latihan pakai dadu. Santai aja. Ada 6 dadu di dalam mangkuk ini. Siapa yang dapat angka lebih besar? Jiayang Menong. Kalau Seri. Seri, kamu yang menang deh. Kamu yang bilang ya. Keputusanmu hari ini akan ada harganya. Mulai. Semoga beruntung, semangat. Dewa langit dan bumi, tunjukkan kekuatanmu. Cara main Chengge ini luar biasa. Yang ngemasage kaki itu kayak main-main aja. Nanti begitu aku pegang jari kelingking, kamu ikutin terus ya. Chen Jincheng pasti bakal mikir kamu itu si 235. Percaya sama aku. Dia pasti kena jebakan.
6. Habis, 6 dadu, total cuma 36 poin. Hebat, Cheng, 36 poin. Kamu gak bakal bisa dapat kayak gitu. Giliran Xiaodao H. Ayo, giliranmu buka sekarang. Wah, 6 angka 6? Gede banget. Udah, gak usah banyak omong, buka cepat. Kok bisa sih? 37 poin. Ini 37 poin lebih besar dari Bro Cheng. Gak mungkin. Bisa mengguncang dadu sampai hancur. Dan mengontrol pecahannya. Teknik kendali dadu Hanya pernah kulihat pada satu orang, yaitu Raja Judi. Dadunya hancur. Sebelum taruhan, Bang Cheng gak bilang dadu gak boleh hancur. Lagi pula kalau dadu hancur, Itu kan dari kamu juga. Salahin aku, ya? Bisa bikin dadu hancur. Diamement luar biasa. Selama aku hidup lebih dari 20, baru kali ini lihat trik seperti itu. Kita menang. Ini nggak dihitung kamu curang. Bro Cheng, yang kalah harus terima. Tadi taruhanmu udah kamu setujui. Bro Cheng, kamu kalah. Sesuai janji, kamu harus keluar dari semua kasino di Liao Bei. Chen Xiaodao. Kamu pikir kamu sudah menang? Taruhan kita belum selesai. Taruhan kita adalah, jika aku menang dadu, tidak peduli kartunya dia 5 atau bukan. Kamu tetap kalah. Aku kalah, bukan berarti menyerah. Apa maksudmu? Aku ingin lihat kartu terakhir Hu Fei. Kalau kartu itu bukan 5, maka hasil dadunya batal, kita hitung dari hasil main kartu sebelumnya. Kamu kalah tapi nggak ngaku. Kamu ada nggak sih rasa percaya diri? Kakak ipar. Jangan buru-buru. Bang Cheng. Kamu yakin banget kalau kartu Mbak Fei itu bukan skop 5? Kalau itu 5 Termakala. Tapi kalau bukan. Hari ini, jangan harap kamu keluar dari pintu ini hidup-hidup. Bang Cheng, di kasino itu ada aturannya sendiri. Berani bertaruh, berani terima. Di Liao Bei, aturanku adalah peraturannya. Hu Fei, buka kartu itu. Tunjukkan kepada semua, apakah itu. Ayo buka, apakah itu 5? Fei Jie, jangan ragu. Chen Xiaodao awalnya hanya ingin menggertak Chen Jincheng. Dia attaquant usurpeur tendangant tombant saturant dadu. Jika kartunya bukan 5, bukan hanya Chen Xiaodao, bahkan aku mungkin tak bisa lolos dari cara Chen Jincheng. Jangan berlama-lama, biar aku yang buka, Bro Cheng. Hari ini, kalau kamu buka kartu itu, tidak ada jalan balik lagi. Gertak Sambal. 5. Benar-benar 5. 235. Benar-benar 235. 235 jaga ma contutul. Menang. Tidak mungkin. Bro Chang. Aku yang bagikan kartu. Tapi aku juga nggak tahu kenapa jadi begini. Kamu kalah. Wajik 2. Sikap 2. Keriting 5, 235 beda kembang. Ahli mengalahkan Tree of Akain. Bro Chang. 3 as kamu. Kalah. Ditambah tadi di dadu. Kamu kalah total 2 ronde. Sesuai perjanjian, kamu harus tutup semua kasino di Liao Bei. Mulai sekarang berhenti total. Hentikan semua aktivitas judi. Di wilayahku. Kamu tidak akan pernah menang. Semua kasino milik Chen Jincheng di Liao Bei. Tutup saja. Tidak ada masalah.
Kamu telepon siapa? Tutup semua kasinoku? Kamu pikir kamu punya kemampuan? Aku memang tidak bisa. Gak tahu apa Ratu Burung bisa atau enggak. Ratu Burung. Gimana dia bisa bantu kamu? Sebenarnya kamu siapa? Gak penting. Yang penting, kamu kalah. Penuhi janjimu. Mulai sekarang. Kamu berhenti total. Keluar dari dunia judi. Bang Cheng. Kamu tahu kenapa 235 bisa ngalahin Leopard? Karena di meja judi, tidak ada menang atau kalah yang mutlak. Kadang, kartu terkecil bisa mengalahkan kartu terbesar. Orang terkuat pun bisa kalah oleh yang paling tidak terduga. 3 tahun lalu, setelah aku mengalahkan Dewa Judi dan Raja Kartu. Kupikir sejak itu, aku tak terkalahkan. Tapi kemudian aku sadar, judi takkan pernah hilang. Selama ada manusia, akan ada keserakahan. Selama ada keserakahan, pasti akan ada judi. Jadi, apa rencanamu? Kasino bawah tanah Chen Jincheng. Minta Ratu Burung bantu membersihkan. Mulai sekarang, kasino bawah tanah di Liao Bei akan lenyap selamanya. Kamu benar-benar raja judi. Xiao Dao, mau pergi kemana? Masih banyak orang seperti Chen Jincheng di dunia ini. Terlalu banyak keluarga yang hancur karena judi. Ini jalanku. Belum selesai. Jalanku belum selesai. Apakah dia masih akan kamu bilang? Dia akan kembali. Dia pernah bilang, dia mau kembali untuk makan pangsit buatan aku.